Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Malam dari GKPA Penjernihan Jakarta di hari Selasa 24 Oktober 2023. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan bagi kita pada malam hari ini diambil dari surat 1 Petrus 3 ayat ke-22 dengan tema Dia yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, ayat renungan pada malam hari ini dengan jelas mengatakan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah karena Dia telah menang atas dosa dan kematian. Yesus sekarang memerintah atas seluruh alam semesta dari tahta surgawinya. Apakah kita pernah merenungkan akan apa yang sedang Tuhan Yesus lakukan pada saat ini? Bagaimanapun juga, Dia telah naik ke surga lebih dari 2000 tahun yang lalu. Apa saja yang sudah, sedang, dan akan Dia lakukan selama ini menjadi pertanyaan bagi kita. Alkitab tidak memberikan penjelasan yang detail mengenai kegiatan Tuhan Yesus. Akan tetapi Alkitab memberikan kita petunjuk-petunjuk yang mungkin akan mencerahkan pikiran kita. Apakah artinya? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia telah menang atas dosa dan kematian. Dia sekarang memerintah atas seluruh alam semesta dari tahta surgawinya. Sangat tepat, seperti yang dikatakan dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Oleh karena itu, Tuhan Yesuslah yang berkuasa atas alam. Dia yang menjaga matahari senantiasa bersinar di pagi hingga siang dan sampai sore hari. Dia juga yang menjaga agar bumi tetap berputar dan rumput tetap bertumbuh. Yesus menguasai setiap yang ada di dalam ciptaannya, baik yang ada di bumi maupun yang spiritual, kuasa gelap dan para pengikutnya tetap tunduk pada dirinya. Tuhan Yesus juga memiliki peran dalam setiap hidup orang yang percaya. Allah yang bangkit dan memerintah, Allah yang selalu memikirkan kita. Tuhan Yesus sebagai imam besar agung kita. Tuhan Yesus juga yang selalu menjadi pembela bagi kita, yang artinya Dia yang selalu berdiri di hadapan Allah untuk orang-orang berdosa seperti kita. Tuhan Yesus juga yang membuat kehadirannya di antara orang-orang percaya. Dia selalu ada di tengah-tengah orang yang percaya. Dia juga senantiasa aktif bekerja untuk menguduskan gerejanya, yaitu di hati setiap orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus juga yang menyediakan rumah di surga bagi kita. Ya, kira-kira seperti itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Setiap hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semata-mata hanya untuk keselamatan kita, umat yang penuh dosa ini, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ambillah beberapa waktu untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia sudah menjadi pembela sekaligus juru selamat kita.
sehingga kita manusia yang berdosa ini menjadi layak di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dikatakan bahwa semua orang makhluk ciptaan Tuhan adalah makhluk yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tetapi karena kebaikan Tuhan, Dia memulihkan kita dari dosa. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Bukankah kita patut mengucap syukur mempunyai Allah yang penuh kasih, Allah yang kasih setianya sungguh tiada berkesudahan, Allah yang mempunyai anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku terkasih, kita diingatkan kembali melalui renungan malam hari ini bahwa setelah kematian dan kebangkitan Kristus, Rasul Petrus melanjutkan dengan berbicara tentang kenaikannya dan duduknya Dia di sebelah kanan Bapa. Sebagai hal yang pantas kita renungkan sebagai orang yang percaya ini, untuk menghibur kita dalam keadaan kita yang penuh dengan penderitaan. Jikalau pengangkatan Kristus sedemikian mulia setelah Ia mendapatkan penghinaan yang mendalam, maka janganlah kita semua para pengikutnya putus asa, tetapi hendaklah kita semua berpengharapan bahwa setelah masa-masa susah yang sebentar ini, kita akan diangkat pada sukacita dan kemuliaan yang melampaui dunia ini. Janji anugerah keselamatan akan kita peroleh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa Allah adalah Allah yang kasih setianya sungguh tiada berkesudahan, yang mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, rela mati di kayu salib guna menebus dosa umat manusia, agar setiap orang yang percaya boleh beroleh anugerah keselamatan yang Allah Bapa janjikan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadikannya sebagai pegangan dan pelita di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.